Istri kedua yang menghabisi harta suaminya, tak hanya itu banyak hutang, dirinya pun meminta sang suami menjual rumahnya. Saat sang suami tak mengizinkan, lebih memilih menghabisi suaminya demi mendapatkan semua harta. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Jakarta Selatan. Seorang wanita bernama Aulia Kusuma berusia 45 tahun, tinggal di Lebak Bulus, Jakarta, rumah mewah 2 lantai. Dirinya sendiri ternyata lulusan kuliah di Saint Mary College, lulusan sekretaris. Menurut Facebooknya, dirinya pun pernah bekerja di perusahaan besar minyak dan energi sebagai koordinator keuangan. Sudah menjadi janda dengan 2 anak, dirinya menikah lagi dengan Edi Chandra atau biasa dipanggil Pupung. Sebelum pernikahannya dengan Pupung, tak ada yang membahas tentang kehidupan masa lalu Aulia. Dirinya hanya janda 2 anak dan tak lama menikah dengan seorang pengusaha bernama Edi Chandra yang biasa dipanggil Pupung. Pupung sendiri terkenal di lingkungannya. Pupung dikenal sebagai orang kaya di daerahnya. Pupung yang dinilai sebagai lelaki aktif, punya banyak kegiatan. Pupung pun terkenal dengan banyak bisnisnya. Pupung sendiri tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di kawasan elit dengan luas tanah rumah 500 meter. Pupung sendiri dinilai punya banyak aset, bahkan ditaksir puluhan miliar. Selain usaha, Pupung pun dikenal punya banyak tabungan, ditaksir hingga mencapai 30 miliar. Sebelum menikah dengan Aulia, Pupung sendiri memang sudah menikah dengan seorang wanita bernama Heni dan dikaruniai 1 orang anak bernama Danang. Menikah dengan Aulia, Pupung sendiri menjadikan Aulia istri keduanya. Meski menjadi istri kedua, namun ternyata Pupung pun sudah izin kepada istri pertama Heni dan rumah tangga mereka baik-baik saja. Bahkan di antara istri pertama dengan istri kedua pun tak ada masalah. Setelah menikah dengan Pupung, Aulia pun mendapatkan banyak materi. Tak hanya Aulia yang tinggal di Lebak Bulus, namun sang anak Kelvin pun tinggal di sana, sementara anak pertamanya tak tinggal bersama Aulia. Dari pernikahan Pupung dengan Aulia sendiri dikaruniai 1 orang anak. Di keluarga ini akur meski ada 2 istri. Sebagai istri kedua, Aulia pun kerap meminta beberapa uang kepada sang suami, bahkan belakangan diminta dibukakan usaha. Mendukung keinginan sang istri, Pupung pun memberikan modal untuk Aulia, istri keduanya. Namun nampaknya bisnis tak berjalan lancar dan berakhir bangkrut. Aulia dikenal sebagai wanita yang hidup poya-poya, bahkan dirinya kerap menggunakan barang-barang mewah. Bukan untuk masalah bisnis, Aulia pun bahkan kini mempunyai banyak hutang. Belakangan Dana, anak dari Pupung dengan istri pertamanya, pun kesal mendengar sang ayah kerap memberikan uang modal kepada ibu tirinya. Dana sendiri merasa kesal dan berani bicara kepada keluarganya, menyebutkan kepada sang ayah keuangan mereka tak stabil gara-gara istri keduanya. Dana dan Heni pun mulai kesal kepada istri kedua. Kerukunan yang dulunya akur namun kini berakhir cekcok. Saat istri pertama dengan Dana koar-koar, nampaknya Aulia tak diam, bahkan Aulia pun kerap meladeni ocehan-ocehan Danang, anak tirinya. Hingga cekcok di rumah itu pun tak terhindari lagi. Pupung kerap membela sang anak Danang dan berakibat cekcok dengan Aulia. Saat usahanya jatuh, Aulia pun meminta sang suami Pupung untuk memberikan modal lagi, namun Pupung tak mau. Bahkan belakangan Aulia pun nekat meminjam ke bank. Aulia sendiri meminjam uang miliaran ke 2 bank. Pertama Bank Danamon dengan nilai 7 miliar, sementara Bank BRI senilai 2,5 miliar. Hutang yang banyak harus dikembalikan per bulannya mencapai 200 juta. Di awal masih oke-oke saja, namun lama-lama sang suami Pupung merasa kewalahan untuk membayar hutang sebesar itu. Tak lama Aulia yang kesal karena Pupung tak mau lagi membayar hutangnya, meminta Pupung untuk menjual rumah itu, membayar hutang dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Namun Pupung tak mau menjual asetnya, kekeh tak mau menjual apapun karena yang berhutang adalah sang istri Aulia, bukan dirinya. Mengingat rumah tersebut bukan hanya milik Pupung, melainkan milik istri pertamanya dan juga sang anak Dana. Bahkan belakangan saking kesal kepada sang istri Aulia yang selalu meminta uang, Pupung pun menyebutkan menyesal menikah dengan Aulia yang selalu memberinya beban. Bahkan saat itu Pupung pun mengungkapkan kalau Aulia hanya membawa sial kepada kehidupannya. Aulia tak terima dengan pernyataan Pupung melawan Pupung. Aulia saat itu merasa dendam kepada sang suami. Aulia curhat kepada pembantunya mencari dukun untuk menyantet sang suami. Aulia menginginkan menghabisi suaminya dengan cara santet. Mendapat orang yang mau melakukan ritual itu, Aulia pun mengeluarkan banyak uang untuk orang pintar tersebut. Namun nampaknya suami masih sehat dan gagal. Hingga tak lama Aulia pun mencari orang untuk mengeksekusi sang suami. Aulia mengabari mantan pembantunya sendiri yang berasal dari Lampung. Hingga akhirnya mantan pembantunya itu berhasil mendapatkan 2 orang yang mau mengeksekusi suami Aulia. Sugeng dan Agung datang ke Jakarta dibiayai oleh Aulia. Bahkan saat itu Aulia pun memberi tempat tinggal di Kalibata Selatan. Aulia pun menjanjikan bayaran 500 juta. Hingga akhirnya dengan Aulia merencanakan semua ini dengan matang.
Tepatnya di hari H bulan Agustus 2019 malam hari, Aulia merayu sang suami hingga akhirnya keduanya melakukan hubungan suami istri. Hubungan sendiri menurut Aulia dilakukan agar Pupung capek dan langsung tertidur hingga menghabisi Pupung dengan cara yang mudah. Namun nampaknya rencana Aulia itu gagal karena sang suami Pupung makin segar setelah melakukan. Tak lama dirinya pun mengambil plan B. Pupung pura-pura keluar kamar mengambil air minum, dirinya pun membuat jus dengan diberi obat tidur. Memberikan jus tersebut kepada Pupung tak lama, sang suami langsung tertidur. Di kamar sebelah pun sama Kevin, anak dari Aulia yang tahu tentang cerita ini dan tentang eksekusi ini, mengajak Dana, anak dari Pupung, untuk minum bersama. Tanpa disadari Danar, ternyata minuman tersebut sudah dicampur obat tidur juga. Hingga tak lama Dana pun tidur dan langsung saja Aulia menghabisi suaminya dan Kevin pun menghabisi Dana. Keduanya menghabisi dengan cara mencekik, membekap hingga keduanya tak bernyawa. Tak lama dua eksekutor Sugeng dengan Agung membawa kedua jasad tersebut ke mobil di bagasi. Keduanya pun bahkan mencari cara hingga akhirnya pun mereka mencoba membakar mobil di garasi namun tak berhasil. Mereka pun akhirnya jalan-jalan mencari tempat sepi dan mereka pun kepikiran membuangnya di luar kota. Pergi ke Sukabumi mencari tempat yang kosong, akhirnya mereka pun membakar mobil di sana namun ternyata ada satu kegagalan. Api terlalu kencang menyambar tangan Kevin yang terkena hantaman api hingga akhirnya Kevin dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat melakukan aksinya nampaknya ada warga yang melihat karena warga memanggil, mereka pun ketakutan hingga akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Mereka meninggalkan kota Sukabumi dan kembali ke Jakarta tanpa disadari. Pihak yang berwajib dikabari oleh para warga dan langsung menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian datang ke TKP. Di sana, pihak kepolisian membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Ternyata setelah dilakukan identifikasi, dua jasad itu ternyata ayah dan anak. Dua jasad itu Pupung dan Dana. Pihak yang berwajib langsung mengabari istri pertamanya, Heni. Tak percaya, Heni pun tahunya sang suami dengan si Dana ada di rumah. Heni pun histeris, langsung ke kantor polisi dan langsung ke rumah sakit. Di sana Heni dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib dan Heni menceritakan semuanya tentang kehidupan keluarga mereka. Heni pun langsung tak lama menelpon Aulia. Aulia pun di sana nampak histeris, pura-pura panik dan menceritakan tentang kebakaran di garasi tersebut, namun tak ada yang tahu kalau itu masih berhubungan. Aulia pun menyebutkan kalau sang suami dan anak sambungnya tak ada di rumah hingga ditanya beberapa pertanyaan oleh Heni. Heni merasa ada yang aneh dengan Aulia hingga akhirnya Heni pun menceritakan kepada pihak yang berwajib tentang kegugupan dari Aulia. Tak lama pihak kepolisian langsung datang ke Lebak Bulus identifikasi. Bahkan saat itu pihak kepolisian mulai yakin kalau pelakunya adalah Aulia. Bahkan saat pihak kepolisian melihat Kevin dengan tangan yang baru saja terbakar, pihak kepolisian pun mulai interogasi Kevin. Dicurigai pihak kepolisian, akhirnya keduanya dimintai keterangan dengan jelas dan dipaksa mereka mengaku. Di awal mereka membantah namun lama-lama akhirnya barang bukti jelas keduanya mengakui mereka pelakunya. Bahkan Aulia menyebutkan dirinya meng-hire 2 orang untuk melakukan eksekusi. Aulia mengungkapkan motifnya sendiri karena kesal pada sang suami yang tak mau membayar hutangnya dan seolah menyalahkan dirinya tentang kekacauan yang ada. Bahkan Aulia pun kesal kepada sang suami Pupung yang tak mau menjual rumahnya hingga mengambil tindakan. Kedua jasad usai dilakukan otopsi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Saat itu ibu dari Danang, Heni, nampak histeris dan tak mengerti, tak menyangka semua ini terjadi kepada keluarganya. Sementara Aulia, Kevin dan 2 orang lainnya pun diamankan dan diadili. Keempat pelaku diamankan dan mendapatkan vonis hukuman mati. Pihak yang berwajib mengungkapkan ini adalah hukuman yang pas untuk keempatnya. Banyak orang yang menyebutkan background Aulia diragukan, bahkan banyak juga yang menyebutkan Aulia memang dikenal kerap memamerkan keuangan, poya-poya dan beraktir temannya, hingga uangnya habis pun Aulia tak peduli, dirinya merasa sang suami bisa membiayainya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.